Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah Bu. Apakah masih semangat? Semangat, Bu. Apa? Lapar ya? Oke. Iya, Bu. Kenapa belum makan? Belum. Nanti kita makan setelah belajar ya. Siap. Oke, Rizky. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa kita diberikan kelancaran selama proses pembelajaran pada hari ini ya. Hari ini ada yang tidak hadir atau masuk semua? Rina. Kenapa Rina tidak hadir? Sakit, Bu. Sakit ya. Sudah berapa hari tidak masuk atau baru Baru sehari, Ibu. Baru sehari. Nanti kalau besok tidak hadir lagi coba dulu ya. Iya, Ibu. Baik. Pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari apa? Ada yang masih ingat? Cerita sejarah, Bu. Iya, Pak. Nanya aja cerita sejarah. Editorial. Teks editorial. Benar, Rizky. Sebelumnya teks editorial kita belajar tentang apa? Mengidentifikasi informasi, Setelah pendapat, itu, solusi. ada yang masih ingat ciri-ciri teks editorial? Ada, Bu. Ya silakan Angel. Ada dua. Ya, apa? Fakta sama opini. Fakta dan opini. Fakta apa, Rizky? Fakta itu kejadian yang nyata. Ada nyata, bisa Nah, terbukti. Ya, konkret, Nah, relevan. Ya. Kalau Erna, opini apa Erna? Yang hoax, Bu. Oh, pendapat ya. Pendapat ya. Benar Irma, pendapat. Jadi bisa membedakan antara fakta dan opini? Bisa. Ya, kalau kita kemarin telah membahas mengidentifikasi informasi yang ada di teks editorial dan juga fakta dan opini, pada hari ini adalah struktur serta kebahasan teks editorial. Ada yang tahu sebelumnya struktur itu apa, kebahasan juga apa? Belum tahu? Belum, Bu. Belum. Jadi hari ini kita akan mempelajari topik ini ya, oke? Kita buat, siapa yang bisa bantu Ibu untuk membacakan indikator? Nah, Silakan Angel. ya. Indikator pencapaian ya, Bu. Yang pertama yaitu mengidentifikasi struktur teks editorial. Yang kedua, mengidentifikasi kebahasan teks editorial, Bu. Baik, terima kasih Angel. Nah, dari indikator pencapaian pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa ya? Untuk Dapat mengidentifikasi struktur kebahasan editorial. Jadi tujuan pembelajarannya adalah dapat mengidentifikasi struktur dan kebahasan teks editorial. Sebelum kita mempelajari struktur, Ibu sudah kirimkan video sama teks editorial di grup WhatsApp. Silakan kalian buka linknya. Kalian boleh pilih mau video atau dalam bentuk teks. Silakan kalian cermati terlebih dahulu baik dari video dan teks. Dikasih waktu 5 menit. Oke? Perpaduan Islam, Melayu, dan budaya Tiongkok tercermin dari uniknya bangunan Masjid Cengho yang terletak di kawasan Jakabaring, Permai, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sudah ditonton video dan membaca teksnya sudah selesai? Sudah, Bu. Ada yang bisa menceritakan atau Saya, Bu. menyimpulkan? Boleh, Rizky? Kamu baca teks atau video? Video. Dari video yang saya lihat dan saya tonton itu menampilkan video pesona Masjid Cengho. Itu masjid tersebut dibangun untuk menghormati Laksamana Cengho yang melakukan ekspedisi. Baik, kasih tepuk tangan terlebih dahulu untuk Rizky sudah mampu mengevaluasi atau menyimpulkan video yang telah ditonton. Jadi tadi informasi yang kalian peroleh dari tayangan video ada tentang sejarah kenapa didirikannya Masjid Cengho, kemudian berapa luas lahannya, dan juga ada di mana. Jadi tadi ada di mana Masjid Cengho? Jakabaring. Sudah pernah ke sana? Sudah. Siapa yang sudah? Angel sama Rizky. Kenapa Ibu tampilkan atau menyuruh kalian menonton tayangan video? Karena ada kaitannya dengan struktur editorial. Tapi tadi dalam bentuk ada yang teks maupun ada yang video. Nah, untuk selanjutnya itu ada struktur teks editorial
Pengenalan isu itu mungkin gambaran secara keseluruhan terhadap suatu teks tersebut. Kalau kita minggu sebelumnya sudah membahas bahwa teks editorial itu adalah teks yang berisi suatu isu yang fenomenal, maka di dalam teks editorial itu ada bagian namanya pengenalan isu. Berarti pengenalan isu ini ada di bagian mana biasanya? Awal Atau paragraf pertama. Baik, tadi sudah Ibu jelaskan baik dari Angel maupun Ibu bahwa pengenalan isu itu adalah hal yang dijelaskan di bagian awal teks editorial mengenai isu yang fenomenal atau kontroversial yang booming gitu. Nah, kalau dari tampilan video tadi, bagian apa dari pengenalan isunya ada yang bisa menjelaskan? Saya masjid dibangun untuk menghormati Laksamana Cheng Ho. Benar, berarti biasanya seperti yang disampaikan tadi Pak, biasanya ada di bagian awal. Kalau di video tadi bahwa diceritakan Masjid Cheng Ho merupakan masjid yang dibangun untuk menghormati Laksamana Cheng Ho. Nah, tadi kita sudah membahas struktur. Sekarang adalah kaidah kebahasaan teks editorial. Ada apa? Siapa yang membantu Ibu bacakan? Erna mungkin bisa? Pembahasan teks editorial itu ada 4, yang kata ganti, penunjuk, dan yang keempat itu penggunaan konjungsi kausalitas. Baik, terima kasih. Ada yang tahu maksud dari kalimat retoris? Pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban. Pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban, maksudnya apa ya? Dia bertanya tapi tidak menghendaki jawaban. Jadi fungsinya adalah Hanya sebagai menstimulus pembaca supaya memantik Bu. memantik pembaca agar berpikir terkait isu yang yang diangkat dalam teks tersebut. Jadi sebenarnya penulis, siapa penulis dari teks editorial? Redaktur itu tidak membutuhkan jawaban, dia hanya menuliskan kalimat supaya pembaca ikut juga berpikir. Baik, tadi kita sudah menyimak, sudah menonton tayangan, sudah membaca teks, sudah mengamati tayangan juga, tayangan materi. Ada yang ingin tanyakan terkait materi atau ada yang belum dipahami? Saya Bu, Ya, boleh. Bu kenapa sih Bu teksnya itu retoris gitu Bu? Kenapa kamu butuhkan jawaban Bu? Saya jadinya bingung gitu. Ya, karena fungsi retoris tadi adalah tidak membutuhkan jawaban. Jadi penulis itu hanya memberikan stimulus supaya pembaca yang tadi berpikir, oh iya ya, kenapa ya isu ini terjadi ya? Kenapa pemerintah melakukan ini? Kenapa bencana alam ini terjadi? Nah, kita lanjut ke pengerjaan kelompok ya. Setelah ini kita akan mengerjakan KPD dalam kelompok. Kelompoknya Ibu pilih boleh? Boleh Bu. Boleh. Baik, kelompok 1 itu Erna dan kawan-kawan, kelompok 2 itu Angel, Irma dan kawan-kawan, dan kelompok 3 ada Rizky ya. Nanti Ibu kirimkan teksnya melalui grup WhatsApp, silakan kalian baca. Kemudian LKPD juga Ibu akan kirimkan, kalian pahami. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang sulit dipahami, silakan tanya kepada Ibu. Sudah dipahami tayangan tadi teks sama LKPD-nya? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Itu nanti kan akhirnya ada sebuah produk. Nah, kalau pilihannya itu ada bisa dalam bentuk teks, video, PPT. Kalian mau pilih yang mana itu terserah kalian. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Kita buat kesepakatan dulu waktu pengerjaannya kira-kira berapa menit? 15. 15, 7, 15 menit. 15 Bu. Oke, Tambah Bu. 15. ya. Nanti kita akan ada presentasi hasilnya. 15 menit. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan bagi peran masing-masing. Kita mulai dari sekarang. Masih bisa lah. Kalau ini kan kita kalimat retoris tadi kan kalimat yang tidak perlu jawaban, biasanya di awal atau juga bisa di tengah. Kamu cari kalimat yang pasti diakhiri dengan tanda tanda. Nah, itu biasanya kalimat retoris. Kalau aja yang kesulitan? Strukturnya udah bisa? Belum. Yang sininya Bu. Pengenalan isu ini pasti di awal. Isu kan mengenal secara umum Ya. ya. Udah selesai semuanya? Ada lagi Bang. Kalian pilih apa? Video atau PPT atau teks? Teks saja Bu. Oke, setelah ini kita akan menanyakan hasil dari analisis kalian ya. Coba kelompok
pengenalan isunya itu ada di awal paragraf ya. Jadi kalau dalam teks tersebut adalah mengenalkan informasi bahwa ada desainer yang namanya Gea itu memperkenalkan alat makan yang bermotif jumputan atau batik khas Palembang. Tahu kan jumputan? Tahu, Bu. Nah, tadi kita sudah mendengarkan struktur dari teks editorial. Sekarang kaidah pembahasan, coba kelompok Irma. Sebagian besar isi teks telah menggunakan kata-kata populer yang dapat dipahami oleh pembaca. Misalnya kata koleksi pada paragraf 1 lebih populer daripada penggunaan kata kumpulan serta lebih tepat dalam penyusunan kalimat. Ya benar. Kata koleksi tahu kan Pak maksudnya apa? Mengkoleksi atau mengumpulkan. Jadi istilah dari kata-kata populer adalah pilihan kata-kata yang mudah dipahami pembaca secara umumnya. Baik, tadi kalian semua sudah menyampaikan semua hasil struktur dan kaidah pembahasannya. Jawabannya juga sudah benar semua. Kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa ya? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ada dua tadi. Yang pertama adalah Struktur teks editorial dan juga unsur kebahasaan. ya, struktur tadi ada apa saja? Ada 3, Bu. Ada pengenalan isu, ada argumen, dan juga penegasan. Ya, kalau kaidah pembahasan tadi ada kalimat Retoris. Kata-kata populer, kata ganti penunjuk, ya, terus konjungsi kausalitas. ya, sampai sini paham? Ah, Baik, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah menyenangkan atau ada yang kurang? Have fun, Bu. Menyenangkan. Kalau begitu kasih tepuk tangan untuk kalian. Ya, semangat dan mampu mengikuti pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya materi yang akan datang pertemuan selanjutnya itu silakan mempelajari lagi teks editorial yang ada di buku cetak. Nanti Ibu juga kirimkan beberapa sumber, silakan dipelajari. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, seperti biasanya ketua kelas silakan tutup doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Baik, amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran ini bermakna sehingga berguna di kehidupan kita sehari-hari. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.